semuanya, perkenalkan kami mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan biologi semester 5 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada video kali ini, kami akan membuat video pembelajaran tentang tahap-tahap dari respirasi aerob. Tujuan kami membuat video kali ini untuk mengikutsertakan diri kami dalam ujian tengah semester mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengasuh Ibu Gertrudis Wilhelmina Nau, SPD MSI. Saya langsung saja masuk ke dalam materinya. Jadi teman-teman, respirasi aerob yaitu respirasi yang menggunakan oksigen. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, glikolisis, yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga, siklus Krebs, dan yang keempat, transfer elektron. Sekarang saya akan membahas tentang glikolisis. Glikolisis merupakan proses pemecahan molekul monosakarida, yaitu senyawa berkarbon 6, menjadi molekul sederhana, yaitu senyawa berkarbon 3, atau dikenal dengan asam pirufat. Glikolisis ini terjadi di dalam sitoplasma. Nah teman-teman, mari kita lihat bagaimana sih tahapan-tahapan dari glikolisis. Yang pertama, glukosa. Glukosa ini akan mengalami fosforilasi. Nah, apa itu fosforilisasi? Fosforilasi yaitu penambahan gugus fosfat. Jadi teman-teman, glukosa ini akan ditambah dengan satu gugus fosfat yang berasal dari ATP menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahap ini terjadi penggunaan energi untuk tahap pertama. Kemudian, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dikatalisis oleh enzim heksokinase. Tahap yang berikutnya, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini akan mengalami isomer. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini akan terjadi penambahan satu gugus fosfat yang berasal dari ATP. Pada tahap ini terjadi penggunaan energi untuk tahap kedua. Fruktosa 1,6 bifosfat akan memecah menjadi 2-fosforgliseraldehid dengan 3 atom karbon. Kemudian fosforgliseraldehid akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, teman-teman, di sini terjadi penambahan gugus fosfat. Nah, fosfat itu berasal dari PI atau biasa dikenal dengan fosfat inorganik. Kemudian di sini juga terjadi pelepasan ion hidrogen yang kemudian ditangkap oleh NAD menjadi NADH. Tahap berikutnya, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Di sini terjadi pelepasan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP dan terbentuklah ATP. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dikatalisis oleh enzim fosfogliseralkinase. Tahap berikutnya, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliseral mutase. Nah, pada tahap ini terjadi pemindahan antara 3 gugus fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat. Ini terjadi pemindahan. Nah, ini disebut dengan isomer. Kemudian 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfoenol pirufat dikatalisis oleh enzim enolase. Pada tahap ini terjadi pelepasan ion hidrogen. Kemudian pada tahap terakhir, fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat. Nah, fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat ini dikatalisis oleh pirufat kinase. Pada tahap terakhir ini terjadi pelepasan fosfat yang ditangkap oleh ADP dan terbentuklah ATP. Nah, hasil akhir dari glikolisis yaitu 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Nah, pada tahap ini terjadi pemakaian energi, ada 2 kali terjadi pemakaian energi. Ini disebut dengan reaksi endergonik. Kemudian di sini terjadi 4 penghasil ATP yang disebut dengan eksergonik.
Nah, kenapa kita tidak menuliskan 4 ATP? Karena di sini terjadi pemakaian 2 ATP. Jadi yang tersisa yaitu 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Tahap kedua setelah glikolisis yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Tahap dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, sebelumnya glikolisis itu terjadi di dalam sitosol. Nah, berikut adalah proses dari terjadinya dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, reaksi glikolisis sebelumnya itu menghasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufat ini yang terbentuk akan melepaskan gugus karboksilatnya yaitu CO dan akan diubah menjadi CO2. Nah, yang kedua yaitu sisa dari atom C dalam bentuk CH3CO akan melepaskan satu elektron yang kemudian akan ditangkap oleh senyawa NAD+ dan akan membentuk senyawa NADH. Nah, yang ketiga yaitu asam asetat yang dihasilkan dari CH3CO ini akan berikatan dengan koenzim A. Nah, koenzim A ini akan membentuk asetil-CoA. Nah, secara garis besar hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2 dan 2 molekul NADH. Oke, baik. Saya akan membahas tentang siklus Krebs. Tetapi sebelum masuk pada siklus Krebs, saya mulai dari glikolisis. Glikolisis akan membentuk pirufat. Pada reaksi dekarboksilasi oksidatif membentuk asetil koenzim A. Asetil koenzim A sudah berada pada siklus Krebs. Oke, tahapan yang pertama, asetil koenzim A yang memiliki 2 molekul karbon akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 molekul karbon. Antara gugus asetil koenzim A dengan oksaloasetat akan membentuk sitrat. Sitrat ini adalah pembentukan pada tahap awal, hasilnya yang sitrat. Asetil koenzim A masih memiliki koenzim A, tetapi pada sitrat koenzim A sudah dilepaskan sehingga pada sitrat tidak memiliki koenzim A. Pada tahapan yang pertama ini, enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Oke, baik. Kemudian tahapan yang kedua, sitrat diubah menjadi isositrat. Isositrat masih memiliki 6 molekul karbon seperti sitrat. Sitrat juga memiliki 6 molekul karbon. Mengapa isositrat ini memiliki 6 molekul karbon? Karena pada tahapan ini hanya isomerase atau pengubahan satu senyawa menjadi senyawa lainnya yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Kemudian pada tahap yang ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Pada alfa ketoglutarat ini memiliki 5 molekul karbon. Pada tahapan ini terjadi pelepasan elektron, di mana pelepasan elektron ini akan diterima oleh NAD+, kemudian akan dibentuk NADH. Kemudian selanjutnya alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A. Berikut suksinil koenzim A yang diubah menjadi suksinat. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Oksidasi inilah FDA akan menerima elektron reduksi dan menjadi Fa
DH2. Selanjutnya adalah proses hidrasi. Proses ini menyebabkan terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon dan menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim dehidrogenase. Oksaloasetat inilah akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs dapat terus terjadi. Hasil akhir dari siklus Krebs ini adalah 2 NADH2, 6 NADH, dan 2 ATP. Perkenalkan, nama saya Patricia Magdalena Pluru, nomor regis 14118030. Di sini saya akan menjelaskan tentang transport elektron atau tahap terakhir dari respirasi areo. Transport elektron adalah tahap di mana proses terjadi FADH dan FADH2 akan menghasilkan ATP. ATP merupakan molekul penyimpanan energi, di mana nantinya akan digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk berbagai macam aktivitas. Seperti yang kita lihat di gambar, transport elektron terjadi di dalam mitokondria. Gambar bulatan-bulatan ini disebut speculum Unnayer. Di dalam mitokondria juga terdapat berbagai macam molekul yang sangat berperan penting dalam transport elektron. Yang pertama, kompleks protein 1, kompleks protein 2, epikulum, kompleks protein 3, sitrokom C, dan kompleks protein 4. Di sini saya akan jelaskan tentang NADH. NADH di sini akan mengeluarkan elektron dan diubah menjadi NAD. Ketika NADH mengeluarkan elektron, dan kompleks protein 1 akan menangkap menuju ke epikelium. Ketika elektron melewati kompleks protein 1 akan menghasilkan atau akan dipompanya 1H+. Dari epikelium kita menuju ke kompleks protein 3. Ketika elektron melewati kompleks protein 3 akan menghasilkan 1H+. Dari kompleks protein 3 kita menuju ke sitokrom C. Dari sitokrom C kita menuju ke kompleks protein 4. Ketika elektron menuju atau melewati kompleks protein 4, akan terjadi lagi 1H+. Kompleks protein 4 akan dipindah menuju ke penerimaan terakhir atau O2. Elektron tambah O2 tambah H+, hasilnya adalah H2O atau air. Yang keempat adalah enzim atau ATP sintase. Ketiga H+ ini kita masukkan lagi ke dalam mitokondria atau ATP sintesis. 1H+ bersamaan dengan ATP. Kompleks protein 1 menghasilkan 1 ATP. Ketika ketiga-tiganya masuk ke dalam mitokondria akan menghasilkan 3 ATP. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Transport elektron di sini didapatkan sebanyak 34 ATP yang dimana terdiri dari 30 ATP NADH dan 4 ATP FADH2. 30 ini didapat dari 1 NADH yaitu 3 ATP dikali dengan 10 NADH menghasilkan 30 ATP NADH dan 4 ATP FADH2 didapat dari 2 kali 2 ATP 2 kali ATP menghasilkan 2 ATP FADH2. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih.